Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Segala puji dan puja kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala, juga salawat dan taslim kepada Nabi besar Muhammad sallallahu ala alihi wa sahbihi wasallam. Kita melanjutkan tema teman-teman sekalian, obat bagi hati yang keras. Yang pertama sekali adalah membaca Al-Quran. Tentu dengan tadabbur. Dan tadabbur ini artinya berusaha memahami maknanya. Kita mungkin dengan terjemahan ya, dibaca. Dan dalam tadabbur Al-Quran ini minimal 10 ayat per hari. Makanya para sahabat mengatakan ridwanullahi alaihim, kami tidak pernah melewati sehari kecuali kami sudah mempelajari 10 ayat Al-Quran dengan memahami maknanya. Kemudian yang kedua adalah sedikitnya makan, mengurangi porsi makan. Boleh makan tadi kita bilang, tapi porsinya dikurangi. Dalam arti kata, coba makan pada saat dibutuhkan. Misal kita lagi lapar, lagi butuh, kebetulan bertamu di rumah orang gitu loh. Kalau enggak ya sudah. Karena banyaknya makanan masuk, berarti kita seperti mensuplai makanan banyak, membuat akhirnya badan merasa sangat rileks, akhirnya banyak tidur dan banyak rentetan yang lain. Kemudian yang ketiga, sholat malam. Dan ini adalah sudah umum tentunya. Umumnya kita bangun, sholat malam, beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena sholat sunnah yang paling afdal setelah sholat wajib adalah sholat qiyamul lail. Dan ini kebiasaan orang-orang saleh. Sudah menjadi kebiasaan mereka, tidak mungkin lewat satu malam kecuali sholat malam. Dan Nabi SAW saking rutinnya kerjakan sholat tahajud itu sampai-sampai kalau beliau kelewatan tidur, misalnya bangun sudah azan subuh, maka beliau SAW mengerjakan sebelum waktu duha 12 rakaat. Dan tadinya sholat malam 11 rakaat. Kemudian yang keempat adalah mendekatkan diri kepada Allah di waktu sahur atau di waktu menjelang subuh dengan doa. Jadi doa secara khusus di waktu itu diperlukan. Itu untuk melunakkan hati. Karena orang lebih khusyuk, lebih segala macam. Dan yang kelima, duduk dengan orang-orang soleh. 5 hal ini digabung di satu statement yang disampaikan oleh Ibrahim al-Khawwash atau Khawwas rahimahullah. Beliau mengatakan dawa'ul qalbi khamsu asya. Obat hati yang keras ada 5. Qiraatul Quran bit tadabbur. Membaca Al-Quran dengan tadabbur. Wa khala'ul batan. Mengosongkan perut. Kata-kata membatasi makanan tadi. Wa qiyamul lail. Selalu rutin bangun sholat malam. Udah nggak boleh lagi lewat malam kecuali antum sholat. Walaupun cuma 2 rakaat. Nanti kalau sehari, 2 hari, seminggu, sebulan terbiasa, kita akan rasakan kenikmatannya dan sudah menjadi sebuah pola. Pada saat itu syaitan sudah nggak bisa goda kita lagi. Karena kalau kita masih stuck di satu tempat, saya pernah kasih gambaran untuk kita sama syaitan itu seperti orang yang mau lomba lari. Kalau kita masih diam di tempat garis start, maka dia berleluasa untuk menjatuhkan semangat kita. Kau nggak bisa, kau begini, segala macam. Tapi kalau kita mulai lari, walaupun lari kecil, dia kalau mau menggoda kita, dia harus juga berlari. Dan harus supaya dia bisa menggoda kita, atau mengalahkan kita, dia harus lebih cepat dari kita. Kalau antum berlari kencang, maka dia akan lebih kerepotan. Maknanya apa? Lakukan ibadah itu dulu. Rutinkan. Nanti kalau dia sudah tercintakan dalam jiwa, sudah terbiasa, jadi nyaman, akhirnya jadi kebiasaan. Dan itu syaitan sudah sulit untuk goda. Yang keempat, wattadarru 'inda sahar. Mendekatkan diri secara khusus kepada Allah di waktu-waktu sahar. Sahar itu maksudnya di waktu subuh, itu menjelang subuh. Di sini khususnya dengan doa. Terutama doa. Makanya Nabi SAW mengatakan siapa yang terkaget di malam hari. Banyak orang kaget pertengahan malam. Lalu dia baca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Langsung mengingat Allah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Allahumma gfirli. 3 jenis zikir digabung
La ilaha illallah wahdahu la syarika lah sampai akhir. Subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah akbar dan wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Lalu ditambah dengan satu pendek doa, Allahumma gfirli. Ya Allah ampunilah aku. Apa kata Nabi SAW? Maka akan diampuni semua dosanya yang lalu. Kalau dia berdoa, diijabah doanya. Dia memohon ampun, diampuni dosanya. Maaf, kalau dia sholat diterima. Ya, jadi ini resep yang luar biasa. Kemudian yang kelima beliau mengatakan wa mujalasatus salihin, dan duduk ya bersama orang-orang saleh. Ya, jadi berteman sama mereka, dan itu sudah pernah saya bilang teman-teman sekalian. Yang kita harus garis bawahi adalah berteman itu orang saleh dan saleh di majelis ilmu, di masjid. Tidak akan kita temukan mereka banyak di jalan atau di pasar-pasar. Di majelis begini, lihat kalau ada orang baik, orang soleh dan soleh di depan kita, kenalan, laki-laki sama laki-laki, perempuan sama perempuan, kemudian jadikan dia sebagai sahabat kita. Imam Ahmad punya sebuah statement berhubungan dengan masalah ini.